Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar belum hari ini? Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran manusia bekerja. Topik pertama yaitu bunyi dan sifatnya. Pertanyaan esensial. 1. Bagaimana bunyi merambat? 2. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? 3. Apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? 4. Apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? 5. Apakah kita bisa meredam suara? Bagaimana ya cara bunyi merambat? Yuk kita lakukan percobaan ini untuk melihat bagaimana bunyi merambat. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada sendok, Pensil dan juga meja. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tinggi rendah bunyi. Tentunya bunyi itu memiliki tinggi dan rendah ya. Ada yang bunyinya rendah, ada juga yang bunyinya tinggi. Nah, bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya, suara peluit dan kicau burung. Nah, suara peluit dan kicau burung ini adalah salah satu contoh yang memiliki bunyi yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya, suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Nah, detak jantung kalian itu termasuk bunyi yang rendah. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Oke, kalau tadi Ibu membahas tinggi rendah bunyi, sekarang Ibu akan membahas tentang intensitas bunyi. Siapa di sini yang tahu apa itu intensitas bunyi? Nah, buat anak-anak yang belum tahu, di sini Ibu akan jelaskan ya apa itu intensitas bunyi. Jadi, intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Jadi, ketika ada benda atau sesuatu yang memiliki bunyi yang sangat keras, adalah itu disebut dengan intensitas bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Nah, bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah selain petir dan orang berbisik? Ayo, silakan pikirkan ya. Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Begitupun dengan senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah. Namun, jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Contohnya itu adalah pukulan drum akan memengaruhi intensitas bunyi. Oke, sudah paham ya? Mari kita lanjut praktek lagi. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke eksperimen yang kedua, yaitu mengetahui cara telinga kita bekerja. Siapa di sini yang ingin tahu bagaimana cara telinga kita bekerja seperti apa sih sebenarnya? Yuk, kita ikutin percobaan sederhana ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu ya.
Setiap bunyi pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antar senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan dari tinggi rendah serta keras atau pelannya bunyi. Bagaimana maksudnya? Yuk kita coba lakukan percobaan berikut untuk mengamatinya secara langsung. Alat bahannya adalah gelas, balon, dan garam. Langkah percobaannya, yang pertama, gunting leher balon, simpan bagian perutnya. Yang kedua, bungkus mulut toples atau cangkir atau gelas dengan bagian perut balon. Yang ketiga, bungkus dengan kencang sampai permukaan balon terlihat tegang. Jika belum terlihat tegang, kalian coba eratkan lagi ya sampai nanti ikatan balonnya itu terlihat kencang. Yang keempat, eratkan dengan karet gelang di sekeliling mulut toples atau cangkir atau gelas. Nah, jika kalian mengalami kesusahan atau kesulitan, coba minta bantuan guru kalian ya. Oke, yang selanjutnya, taburkan sedikit garam di atas balon. Sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Yang keenam, cobalah kalian bersuara sampai garam di atas balon terlihat bergerak. Selanjutnya, bagaimana cara telinga kita bekerja? Lapisan balon pada percobaan di atas mirip seperti gendang telinga kita. Inilah yang nantinya membuat telinga kita bisa mendengar. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa mendengar, mari kita pelajari dulu bagian telinga berikut. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar apakah itu? Betul, gambar telinga. Nah, jadi bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Yang pertama, telinga luar itu bagian-bagiannya adalah ada daun telinga dan saluran telinga. Yang kedua, telinga tengah, bagian-bagiannya adalah tulang martil, tulang landasan, gendang telinga, dan tulang sangurdi. Yang ketiga ada telinga dalam, yaitu yang pertama ada saluran semiskular, yang kedua saraf pendengaran, yang ketiga rumah siput, yang keempat saluran eustachius. Materi terakhir adalah bahaya dari suara keras dan polusi udara. Saat mendengar suara yang terlalu keras, secara otomatis tangan kalian akan bergerak menutupi telinga. Ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Suara yang bising atau tidak enak didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara bisa terjadi pada manusia atau hewan. Polusi suara bisa dihasilkan oleh suara konstruksi bangunan, bor, transportasi, mesin las, dan sebagainya. Polusi suara juga bisa terus-menerus bisa membuat orang susah tidur, stres, marah, dan gangguan pendengaran. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.